Konsep limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Cara menghitungnya mirip seperti limit fungsi aljabar. Perbedaannya yakni fungsi trigonometri wajib diubah terlebih dahulu ke trigonometri agar dapat melihat limit tak tentunya. Yang selanjutnya fungsi. Fungsi trigonometri yang kerap digunakan secara umum ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Pertama, fungsi sinus. Fungsi trigonometri sinus adalah berupa perbandingan sisi depan dengan sisi miring sudut segitiga. Fungsi ini dipakai saat sudut segitiga berupa siku-siku atau sudutnya sebesar 90 derajat. Nilai sinus positif ada pada kuadran 1 dan 2. Nilai negatifnya berada di kuadran 3 dan 4. Yang kedua ada fungsi kosinus. Fungsi trigonometri kosinus ini merupakan perbandingan sisi segitiga di sudut dengan sisi miring. Perbandingan ini digunakan ketika segitiga adalah siku-siku atau sudutnya sebesar 90 derajat. Nilai positifnya kosinus berada di kuadran 1 dan 4, sedangkan nilai negatifnya berada pada kuadran 2 dan 3. Dan yang ketiga ada fungsi tangen. Fungsi trigonometri tangen ini berupa perbandingan sisi segitiga di depan sudut dengan di bagian sudut segitiga. Perbandingan ini digunakan jika segitiga adalah segitiga siku-siku atau sudutnya sebesar 90 derajat. Nilai positifnya berada di kuadran 1 dan 3, sementara itu nilai negatifnya ada di kuadran 2 dan 4. Rumus-rumus trigonometri ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada rumus jumlah dan selisih sudut, rumus sudut rangkap, kemudian rumus sudut pertengahan yang berada di tengah itu fotonya, kemudian rumus peralihan sudut, fungsi trigonometri, terus ada juga rumus limit trigonometri, limit tak hingga. Limit tak hingga itu ada 3, yaitu yang pertama fungsi bentuk pecahan, kemudian fungsi bentuk akar, yang ketiga sifat limit fungsi trigonometri. Rumus-rumusnya bisa dilihat di gambar di PPT di atas. Contoh soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada lim x mendekati 0, 1 min cos 2x per 2x sin kali sin 2x. Pertama merubah 1 min cos 2x menjadi lim x mendekati 0, 2 sin kuadrat x per 2x kali sin x. Kemudian dipisah jadi lim x mendekati 0, 2 sin x per 2x dikali lim x mendekati 0 sin x per 2x sin 2x. Kemudian menjadi 2 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan hasilnya setengah. Contoh soal yang kedua yaitu lim x pi per 8 sin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x per sin 2x min cos 2x. Pertama yaitu menjabarkan sin kuadrat 2x dan cos kuadrat 2x menjadi lim x mendekati pi per 8 sin 2x min cos 2x kali sin 2x plus cos 2x per sin 2x min cos 2x. Itu menjadi lim sin 2x plus cos 2x. Kemudian sin dimasukkan pi per 8 nya dalam x menjadi sin 2 dikali pi per 8 ditambah cos 2 pi per 8, yaitu sin pi per 4 plus cos pi per 4, yaitu adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, yang hasilnya adalah akar 2. Soal nomor 3 yaitu lim x mendekati pi per 4, 1 min tan x per sin x min cos x. Pertama menjabarkan tan x menjadi lim x mendekati pi per 4, 1 min sin x per cos x per sin x min cos x. Kemudian diubah menjadi lim x mendekati pi per 4, cos x min sin x per cos x per min cos x min x. Kemudian menjadi lim x mendekati pi per 4, cos x min sin x per min cos x dikali cos x min sin x. Kemudian minus ditaruh di depan jadi min lim x mendekati pi per 4, 1 per cos x. Kemudian sekarang memasukkan pi per 4 ke dalam x jadi min 1 per cos pi per 4, yaitu min 1 per setengah akar 2, yang hasilnya adalah min akar 2. Soal terakhir nomor 4 yaitu lim x mendekati 0,
1 min cos 2x per x tan 2x. Mengubah 1 min cos 2x menjadi lim x mendekati 0 2 sin kuadrat x per x tan 2x. Terus kita memisahkan sin kuadrat x menjadi lim x mendekati 0 2 sin x per x dikali lim x mendekati 0 sin x per tan 2x. Kemudian hasilnya adalah 2 kali setengah, yaitu 2.